dari Sulawesi. Iya. Persisnya utara itu atau Sulawesi Utara. Tapi lahir di Manado. Di Manado. Tapi lahir di Manado. Di Manado. Habib Bahar. Nih, ke Manado. Usir sama orang Manado itu pergi. Dan pergi juga akhirnya. Kedatangan tokoh FPI Habib Bahar bin Smith ke Manado dihadang di bandara, pemirsa. Kelompok massa yang tergabung dalam Ormas Adat Minahasa menolak Habib Bahar beserta rombongannya. Sore dan malam hari ini betul-betul masyarakat Manado memberikan sebuah kejutan. Presiden Jokowi bersilaturahmi di Manado, Sulawesi Utara. Jokowi juga bercerita ia takjub dengan penyambutan warga Manado. Joko Widodo juga menceritakan perjalanannya dari bandara hingga ke lokasi. Jokowi mengaku diberhentikan oleh warga di tengah jalan untuk bersuah foto sebanyak 9 kali. Nyegat di jalan. 9 kali Pak ya? 9 kali ya Pak? Tadi 9 kali harus berhenti, menyalami masyarakat. Dalam tubuh saya ini ada darah Bugis, ada darah Flores, ada darah Ternate, ada darah Sanger. Mereka dihalau massa yang membawakan tarian adat perang Minahasa di depan pintu kedatangan bandara. Massa menyebut Habib Bahar alumni 212 yang intoleran. Coba sampean, enak sekali sampean ngomong begitu. Di sini temenmu banyak, ngomong di sana. Nggak mulai kamu. Lah ini lagi si Jokowi kerempeng satu ini. PKI. Ini fenomena manusia tidak bertuan. Pak Jokowi maju dari sini, siapa yang ngusung? PDI, PKS, Gerindra. Ada suara PKI nggak? Tapi kenapa begitu maju presiden ada cerita tentang PKI? Ini kan wong kuplak. Kamu kerak-kerak berdasi, kamu kerak-kerak pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam. Lagi si Jokowi PKI, Jokowi masuk neraka. Soalannya kadang-kadang, maaf, banyak isu-isu yang tidak baik sebetulnya tidak ada, dimunculkan menjadi ada. Ketika dimunculkan jadi ramai sendiri, akhirnya kita sibuk sendiri. Maka yang paling penting, kalau ada yang tidak penting jangan banyak dibahas, cukup tepikan saja, tinggalkan. Kalau ada gejala-gejalanya laporkan pada yang berwenang. Kita tinggalkan isu-isu itu. Setelah itu kalau ada muncul hal demikian, kita laporkan dan selesai prosesnya secara hukum. Enak-enaknya kamu kasih kelonggaran kepada PKI. Saya sebenarnya tidak mau, cuma gara-gara ini kerempeng satu memang harus diginikan dia ini, saudara-saudara. Gimana dengan umat Islam sekarang? Baiatnya kepada siapa? Jokowi atau ulama? Kira-kira kepada siapa? Ya Jokowi lah. Jelas pemimpin kita. Sudah sekarang umat Islam ini saya sarankan tidak usah buat masalah. Taati, hai orang beriman, taati Allah Rasulullah, pemimpin kalian. Dan memang beliau pemimpin kita sekarang. Kenapa nggak dipatuhi? Apa alasannya? Yang bunuh tentara, yang bunuh ulama, mau dikasih kelonggaran hidup di sini, saudara-saudara. Lagi si Jokowi PKI. Di konstitusi kita jelas, ada tap MPR-nya jelas bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya gebuk detik itu juga. Payung hukumnya jelas, sudah dilarang. Ketika TNI dan Polri ingin mensweeping kaos-kaos PKI, apa katanya? Udahlah, jangan terlalu over, biasa aja, biasa geblok kau. PKI itu kan komunis, bertentangan dengan undang-undang kita. Ada tap MPR yang melarangnya. Dan juga sudah dari segi hukum itu bertentangan dengan hukum. Maka dari itu ketika muncul paham-paham demikian, sederhana sebetulnya. Yang pertama, setiap elemen kebangsaan kita menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Kalau sudah diajarkan kita berpegang teguh pada agama, dengan sendirinya akan hilang. Lah ini lagi si Jokowi kerempeng satu ini. PKI. Maju di gubernur DKI. Siapa yang ngusung? Ada cerita tentang PKI nggak? Ya nggak ada. Kok nggak ada? Di fitnah-fitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana, serba salah.
Tidak pernah saya dengar Jokowi marah, baru itu kali. Kalau kamu pilih dia kan tidak apa-apa. Jangan fitnah. Tidak lebih begini begitu. Tapi saya sekarang juga mau belak-belakan. Jadi kalau nggak diingatkan seperti itu, ada ya orang yang percaya. Jokowi sebelum jadi belusukan ke sana, belusukan kemari, masuk gorong-gorong, pakai topi petani, naik becak, pura-pura. Dan siapapun yang menghina pemimpinnya, baik itu menghina secara fisik, menghina secara karakter, maka dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama berbunyi kata Nabi SAW, siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinanya. Siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinanya. Presiden Joko Widodo yang menghadiri acara kajian Ramadan di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu siang, menyampaikan sejumlah hal kepada mereka yang datang. Salah satu yang dikomentari Presiden dalam sambutannya adalah soal isu tumbuhnya kembali Partai Komunis di Indonesia. Itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu coba. Difitnah, diadu domba, masyarakat dipengaruhi. Lagi Jokowi PKI. Setelah jadi mana ada belusukan setelah jadi. Tidak ada. Mencela tidak menyelesaikan persoalan, mengeluh tidak mendatangkan solusi. Kalau tidak sesuai gampang, ini yang kurang sesuai, kami punya usulan, kami punya begini, sampaikan lewat jalurnya, itu selesai. Daripada Anda gunjingkan, tidak ada solusi di situ. Mencela tidak. Sementara itu Presiden Joko Widodo kembali membantah informasi yang berkaitan dengan posisi pemerintah sebagai antek asing dan juga keluarga PKI. Hal ini disampaikan Presiden di hadapan 75 ulama sekota dan Kabupaten Bogor di Masjid Baitus Salam, Kompleks Istana Bogor. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama mungkin ini sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi saya ingin menyampaikan sekali lagi. Mungkin sudah ada yang mendengar, mungkin juga ada yang belum. Presiden Jokowi itu PKI. Udah, mumpung pas ketemu dia, belak-belakan sekalian saja. PKI dibubarkan tahun 65-66. Saya lahir tahun 61. Umur saya berarti pada saat itu baru 4 tahun. Apa ada aktivis PKI balita. Presiden Joko Widodo mengundang perwakilan ulama dari 3 wilayah di Jawa Barat, yaitu wilayah Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor, yang berjumlah 75 orang. Undangan ini berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Kepresidenan Bogor. Namun sebelum acara perayaan Maulid Nabi dimulai, Jokowi menyampaikan beberapa hal kepada perwakilan ulama. Jokowi mengaku perlu menyampaikan bantahannya terkait isu pemerintahan sebagai antek asing dan keluarga PKI yang disebutnya kerap muncul jelang masa Pilpres. Keluarga saya Muslim, keluarga besar bapak ibu saya Muslim, keluarga kakek nenek saya Muslim semuanya. Silahkan tabayun ke Solo kalau pengen. Tapi saya... Kamu gerak-gerak berdasi, kamu gerak-gerak pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Ada banyak orang Islam nyebarin isu khawatir dia benci Islam, khawatir dia pura-pura Islam. Itu kan isu. Bener nggak itu? Gitu kan? Siapa itu Pak Jokowi itu? Mau dibandingkan dengan Fir'aun? Nggak bisa. Fir'aun mau dikhawatirin. Biarin memimpin, lihat hasilnya, gitu kan? Ada orang ini habisin waktu tidak ada gunanya. Sibuk dengan kenapa dia mimpin, kenapa dia begini, apa gunanya? Jangan sampai kita diadu domba, dipecah belah gara-gara pesta demokrasi, gara-gara pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota, atau pilihan presiden. Jangan, negara ini negara yang besar. Jangan karena hal-hal kecil seperti itu masyarakat diadu-adu. Itulah kadang-kadang jahatnya politik di situ. Tursina, ayah angkat Jokowi yang tinggal di Bener Meriah Aceh, tidak masalah bagi siapapun untuk tidak memilih Jokowi dalam Pilpres mendatang. Ia hanya mengimbau jangan ada fitnah kepada anak angkatnya itu. Jangan difitnah. Kalau kamu pilih tak apa-apa. Tapi jangan difitnah dia. Apa yang dia buat tidak benar itu Allah nanti mengatakan sampai dia yang tidak benar. Amin. Itu aja. Lah ini lagi Jokowi kerempeng satu ini. PKI. Kalau belakangan ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit. Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat
rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci tuh. Viralnya ceramah Habib Bahar bin Smith jelang Pilpres 2019 di media sosial berbuntut panjang. Sorotan akibat ujaran kebencian yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo. Atas ceramahnya itu pun, Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pendukung Jokowi, yakni Jokowi Mania dan Cyber Indonesia. Mereka melaporkan saya dan berkata bahwa saya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Menanggapi dilaporkan dirinya oleh sejumlah pihak, Bahar bin Smith memastikan ia tidak akan meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap menyebarkan kebencian dan menghina Presiden. Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Memang yang paling penting adalah begini, di dalam Islam itu memang tidak ada teori minta maaf. Yang ada dalam teori konsep Al-Quran itu adalah wal'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memberi maaf. Jadi tidak ada konsep orang minta maaf. Minta maaf itu tidak ada. Karena itu di beberapa media kan saya bilang bahwa tidak ada kewajiban minta maaf itu tidak ada kewajiban. Karena itu makanya saya selalu bilang bahwa siapa saja yang menghujat, siapa saja yang mencaci, siapa saja yang menghina Jokowi secara pribadi dan Presiden Republik Indonesia, sejak awal beliau telah memberi maaf kepada siapapun. Dan itu saya dengar. Karena itulah maka saya pikir memang tinggal nanti publik yang memberikan penilaian.